Baik, untuk teman-teman semua, saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya. Mungkin sebelumnya ada yang belum pernah mengenal saya. Perkenalkan, di slide yang saya sajikan di laptop yang ada ini, nama saya Dandi Ahmad Derajat. Gelar S1 saya adalah Sarjana Sosial dan S2 nya adalah MSI Magister Sains. Saya alumni Universitas Mula Warman Samarinda, ya, Universitas Mula Warman Samarinda. Nah, bisa dilihat dalam slide yang saya sajikan itu, saya lahir tahun 90. Mungkin ada yang seumuran, kadang-kadang seperti itu, atau mungkin kurang lebih, ya, karena mungkin kebiasaan saya itu dulunya ngajarnya di kelas karyawan. Untuk mata kuliah hari ini yang mau saya sampaikan di sini mengenai masalah mata kuliah kewarganegaraan, ya, kewarganegaraan. Mungkin kawan-kawan di sini sebelumnya pernah mendapatkan mata kuliah kewarganegaraan ini ketika berada di bangku sekolah, baik dia di SD mungkin pernah mendapatkan, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, dan kemudian di SMP dan SMA semea bahkan madrasah mungkin pernah mendapatkan kewarganegaraan. Namun mata kuliah kewarganegaraan yang mau saya sampaikan ketika di bangku kuliah ini agak sedikit berbeda dengan apa yang biasa kawan-kawan dapatkan ketika sekolah, ya. Sedikit berbicara masalah kewarganegaraan. Namun sebelum masuk ke mata kuliah kewarganegaraan, perlu kita ini merefleksikan diri bersama-sama mengenai masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Izin bertanya sama kawan-kawan di sini, pernah hendak berpikir bahwa kapan sih negara kita ini benar-benar bisa menjadi negara yang lebih baik dan menjadi negara yang lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia lainnya, bahkan Asia Tenggara? Sedikit berbicara masalah cerita, ya kan? Mungkin kawan-kawan pernah mendengar sebuah sejarah. Di tahun 1945 itu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dan di tahun yang sama 1945, masih ingat mungkin Perang Dunia Kedua pada saat itu, Amerika menyerang Jepang, ya. Ternyata ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan Jepang diluluhlantahkan di dua ibu kota, masih ingat bom atom mungkin Nagasaki dan Hiroshima, ternyata Jepang bisa menjadi negara maju, sedangkan Indonesia sampai saat ini masih saja menjadi negara berkembang. Permasalahan yang kita mau cari tahu di sini antara lain apa? Salah satunya itu berbicara masalah etika dan moral. Begitu juga dengan kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan, etika dan moral itu sangat penting, ya. Nah, itu satu. Kita masuk, ya, ke materi kewarganegaraan, ya. Mungkin kawan-kawan di sini sering mendengar yang namanya kewarganegaraan, namun agak susah untuk menyampaikan permasalahannya itu di mana atau artinya itu apa sih sebenarnya. Nah, salah satunya berbicara masalah kewarganegaraan. Yang pertama, kewarganegaraan itu sebenarnya salah satunya sebuah penalaran ilmiah, ya, yang bersifat kognitif. Nah, perlu saya garis bawahi, kognitif itu apa sih? Nah, kognitif itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Nah, yang bersifat kognitif ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah bersifat afektif. Afektif itu adalah implementasi ketika kita mempelajari kewarganegaraan. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kita itu dikategorikan sebagai warga negara Indonesia? Ini perlu saya sampaikan dulu, ya, perlu saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
ada dua asas yang menentukan bahwa kita itu dikategorikan sebagai warga negara Indonesia, ya, bahwa kita itu dikategorikan sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya itu adalah asas ius soli. Apa itu asas ius soli? Yaitu adalah asas yang menyatakan di mana seseorang itu dilahirkan. Di mana seseorang itu dilahirkan. Artinya apa? Ketika kita dilahirkan di Indonesia, kita sudah ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Itu jelas ya. Dan yang kedua adalah asas ius sanguinis. Apa itu asas ius sanguinis? Yaitu jelas bahwa kita ditetapkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan keturunan. Nah, itu perlu saya sampaikan. Berdasarkan keturunan, mama. Contohnya saja begini, ketika kawan-kawan sering nonton mungkin sepak bola, ada pemain naturalisasi. Nah, itu biasa ya, pemain naturalisasi. Rata-rata pemain naturalisasi itu adalah orang-orang yang memiliki keturunan dan darah Indonesia, sehingga bisa saja berpindah ke warga negaraan. Itu penetapan warga negara ya. Sebelum kita membahas sebenarnya apa sih intinya kewarganegaraan yang sebenarnya itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah kita ditetapkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan dua asas tadi ya, artinya kita itu mau tidak mau, suka dan tidak suka, wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ya, baik dia dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara ya, sebagai ideologi negara. Itu wajib kita ikuti secara tidak langsung. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu saya sampaikan di sini itu ada 3 pemahaman tentang yang mencakup kewarganegaraan. Salah satunya itu berbicara mengenai masalah warga negara. Warga negara itu apa sih? Berdasarkan slide yang saya tampilkan di sana, mungkin kawan-kawan bisa membaca. Warga negara itu yang ditetapkan warga negara itu adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang dimana yang saya sampaikan tadi ternyata memang ada 2 asas untuk menentukan bahwa seseorang itu dikategorikan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama tadi berdasarkan di mana dia dilahirkan, dan kedua itu adalah berdasarkan keturunan. Nah, pemahaman yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu adalah mengenai masalah apa yang dimaksud dengan kewarga negaraan. Agak sedikit berbeda dengan pemahaman berdasarkan sebuah teori yang disampaikan oleh ahli yang lain. Kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang ihwal ya, yang berhubungan dengan warga negara. Ihwal itu artinya apa? Ihwal itu sebenarnya lebih kepada pengikatan kepada warga negara ya, pengikatan. Ketika tadi kita sudah ditetapkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan 2 asas tadi, yaitu ius soli dan ius sanguinis, kemudian kita diberikanlah sebuah kewarganegaraan, pengikatan. Apa yang dilakukan? Salah satunya itu berbicara masalah kewarganegaraan. Misalnya saja ketika kawan lahir di Indonesia, diberikanlah yang namanya apa itu, surat keterangan kelahiran dan lain sebagainya ya, itu jelas ya kan. Nah, kemudian pemahaman yang ketiga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu adalah tentang kewarganegaraan. Perlu saya sampaikan di sini, kewarganegaraan itu adalah lebih kepada tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan. Nah, untuk tata cara orang asing memperoleh kewarganegaraan itu, jika dia tidak dikategorikan sebagai asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan ya, minimal paling ini berdasarkan peraturan undang-undangannya, minimal paling lama, paling sebentar itu dia harus menempatkan diri di Indonesia itu kurang lebih sekitar 6 bulan baru boleh mendapatkan kewarga negaraan. 6 bulan ya baru dia boleh mendapatkan kewarga negaraan. Nah, itu jelas ya untuk masalah kewarga negaraan.
Nah, intinya itu di situ saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa sebuah kewarganegaraan menurut kesimpulan dari pemahaman segala sesuatu yang bersifat kognitif dan afektif. Sedikit kita membahas mengenai masalah kognitif dan afektif. Pertama, kawan-kawan di sini atau teman-teman di sini ditetapkan sebagai warga negara berdasarkan kelahiran. Ketika rata-rata di sini mungkin lahir di Indonesia ya. Nah, kemudian kawan-kawan di sini dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, ketika sebagai warga negara Indonesia perlu kita sampaikan bahwa ada pedoman hidup kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Berbeda dalam halnya kalau apabila kita kaitkan dalam hal agama. Salah satunya secara mau tidak mau, saya bilang tadi suka dan tidak suka, ketika kita ditetapkan sebagai warga negara Indonesia kita harus taat terhadap aturan yang ada. Salah satunya itu kita bicara masalah kognitif, ilmu pengetahuan. Apa sih yang sebenarnya kita pahami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Salah satunya itu adalah ilmu pengetahuan tadi bersifat kognitif. Misalnya saja saya berikan sebuah contoh sama teman-teman di sini, yaitu adalah ideologi negara. Yang pertama adalah Pancasila ya. Jadi kawan-kawan di sini jangan hanya memahami tentang Pancasila itu ada 5 Pak. Wah, biasanya kalau kita sekolah itu kan setiap upacara hari Senin mungkin ya selalu memandangkan Pancasila, wah, satu ketuhanan dan lain sebagainya, tapi tidak memahami makna dari Pancasila itu sendiri. Ya, itu jelas ya, ideologi negara kita yang pertama adalah Pancasila. Jadi bukan hanya hafal 5 sila saja. Mungkin pernah saya ngajar di semester sebelumnya mata kuliah Pancasila, ya kan, kita harus paham juga. Contohnya saya jelaskan. Misalnya kita berbicara masalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa sih? Ini contoh ya, saya berikan sebuah contoh. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya contohnya saja begini. Setiap warga negara Indonesia itu percaya dengan adanya Tuhan. Artinya semua warga negara Indonesia itu harus memiliki agama, harus memiliki agama. Nah, inilah kognitif tadi yang kita bahas, pemahaman tentang kewarganegaraan secara kognitif, ilmu pengetahuan. Kita tahu tentang ideologi negara kita adalah Pancasila. Salah satu contohnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian selain penalaran ilmiah berdasarkan kognitif, kemudian ada yang namanya afektif. Afektif itu adalah implementasinya di lapangan. Ya, implementasinya di lapangan. Ketika kita sudah tahu bahwa ideologi negara kita Pancasila, ini contohnya saja khususnya sila pertama yang membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa, ternyata afektif atau implementasinya di lapangan itu masih mungkin ada sedikit permasalahan. Mohon maaf ya, mungkin kalau kita berbicara masalah ketuhanan yang Maha Esa, masih aja mungkin ada kawan-kawan yang mendengar bahwa ada salah satu ya atau sekelompok warga negara kita yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, dalam artian yang ateis ya. Nah, itu adalah sebuah masalah. Itu adalah sebuah masalah. Nah, kewarganegaraan itulah yang dibahas. Nah, bukan hanya itu saja mengenai masalah ketuhanan dan yang Maha Esa dan lain juga sebagainya ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana sih sebenarnya hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri. Masih banyak yang lain, bukan hanya masalah ketuhanan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Ya, itu bicara masalah kewarganegaraan. Nah, kemudian di pembahasan yang kedua ini ada salah satu pakar ya, Koswausyk tahun 57, mohon maaf ini mungkin tahun agak lama, mengatakan bahwa kewarganegaraan itu adalah ikatan hukum antara negara serta seseorang. Dalam artian di sana ada kontrak politis ya, kontrak politis ya. Kalau biasa mendengar bicara masalah kontrak politis ini mungkin sering kalau kita ada kawan-kawan yang terjun ke dunia politik ya. Salah satunya berbicara masalah kontrak politis, di mana antara negara yang mendapatkan status sebagai warga negara dan berdaulat serta diakui karena memiliki tata negara ya. Nah, itu jelas ya. Saya rasa cukup ya
sampai di sini, atau mungkin ada yang mau diskusikan dulu, boleh mengenai masalah kewarganegaraan. Intinya itu tadi saya sampaikan. Kenapa kita harus belajar kewarganegaraan di bangku kuliah? Karena kita itu harus mempersiapkan kawan-kawan di sini sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan sebuah pemerintahan dan ikut serta dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya, kawan-kawan di sini harus dapat secara objektif dan khususnya untuk kepentingan publik. Ya, cukup ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan akan tetap kita sampaikan sebuah teori. Selebihnya nanti akan kita lebih perbanyak diskusi lagi ya. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu, atau barcode-nya saja saya share sama teman-teman di sini. Silahkan di absen ya. Oke, itu barcode-nya saya sudah share. Silahkan diisi absensinya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua, mahasiswa dan mahasiswi. Insya Allah ketemu lagi minggu depan, masih dalam sebuah teori dulu, kemudian nanti akan kita komunikasi kembali. Seperti biasa sering saya sampaikan ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Insya Allah ketemu lagi dengan saya minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.